Oke, shalom saudara. Shalom. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau letakkan dulu segala kesibukan kita, segala pikiran kita. Kita mau letakkan di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan merindukan pribadi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan merindukan penyertaan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Biar pagi hari ini kami mau lebih lagi mengucap syukur Tuhan. Biar kami mau mensyukuri setiap kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu, segala perbuatan-Mu yang dahsyat dan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Sebab nama-Mu indah, nama-Mu yang termulia. Haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Bawa seluruh kehidupan kami Tuhan dalam tangan-Mu. Oh Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Mari mulai ucapkan syukur di hadapan Tuhan saudara. Sebelum kita mulaikan ibadah pagi hari ini, biar ucapan syukur itu yang mengawali setiap ibadah kami Tuhan. Biar ucapan syukur itu Tuhan yang membuat kami sadar benar kalau kami ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, dimuliakan. Oh Yesus. Sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang terindah, hanya Kau yang termulia dalam hidupku.
Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Sama-sama katakan, Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama pujikan pujian dari awal. Katakan, Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis dalam hidupku Tuhan. Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, haleluya, Jesus. Semua lidah kan mengaku bahwa Kaulah Tuhan dan Raja kami, Yesus. Hiana namanya rasyane, haleluya. Kaulah Tuhan, Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan nama-Mu. Oh, Yesus, haleluya, haleluya, Jesus, haleluya. Mereka mau lebih lagi sembah Kau Tuhan, dia mau lebih lagi menyembah Kau Tuhan. Sebab kami percaya Kau adalah hadir di tempat ini Tuhan, Roh Kudus yang memenuhi tempat ini Tuhan. Oh Jesus, haleluya. Dan pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan bertemu dengan pribadi-Mu Tuhan. Oh, mau lebih lagi merasakan kasih-Mu itu Tuhan, mau lebih lagi merasakan pribadi-Mu itu Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami sembah Kau, oh, hanya Kau yang kami tinggikan, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Sembah dan puji nui tahta-Mu, sembah dan puji nui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sembah dan puji
penuhi tahta-Mu. Biar kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan siang hari ini. Sebab Kau yang layak, hanya Kau yang layak dipuji, disembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu ya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Sebab Kau Tuhan dan Raja kami. Oh, terima kasih Yesus. Buat segala kebaikan-Mu Tuhan, segala penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas Tuhan selain daripada menyembah-Mu Tuhan, memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar pagi hari Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai bersuka cita demi nama-Mu Tuhan. Mana yang siap puji Tuhan semua katakan. Siap puji Tuhan semua katakan. Amin. Ya, yang masih kuat silakan berdiri saudara ya. Kasih tos dulu tangan kirimu katakan sukacita kekuatan. Sukacita kekuatan. Sebab hanya Kau Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milik kami Tuhan.
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber, tepuk tangan di atas kepala. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan, saudara. Ya, silakan duduk. Siapa percaya tempat ini di sebelah kanan dan kiri, coba dilihat dulu, saudara. Kanan dan kirinya ada siapa? Ada siapa? Ya, 100 buat Tante Erlin. Kiri kananku ada Tuhan. Amin. Biar kita mau iman nih, saudara ya. Kiri kanan kita ada Tuhan. Amin. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Mari saya undang bangkit berdiri, saudara. Lalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Tunjuk kanan kirimu. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sambil tunjuk, saudara ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada
Silakan duduk saudara. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Biar penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sebab tiada Allah lain Tuhan yang seperti Kau Yesus, yang dapat kami andalkan Tuhan. Sebab hanya Kau Tuhan satu-satunya Tuhan. Satu-satunya juru selamat kami yang hidup Tuhan. Hanya Kau satu-satunya yang dapat kami andalkan Yesus. Sebab Kau Tuhan yang setia Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita pujikan pujian dari awal dengan Kau Tuhan yang setia Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab hanya Kau Tuhan yang kami andalkan, tiada yang lain. Oh Yesus, haleluya. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Biar lagu ini jadi doa setiap kami Tuhan, jadi pernyataan iman kami Tuhan. Kalau hanya Kau yang kami andalkan Tuhan, tiada yang lain Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kamu katakan dengan iman Tuhan, Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati,
saudara. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Yesus Tuhan, Kau satu-satunya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, haleluya. Sebab hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Kau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber sukacita kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berbicara lebih lagi Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Kau yang pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman yang dari Kau Tuhan. Dan biar firman itu Tuhan dapat tertanam Tuhan, bertumbuh dan berbuah Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Saudara hadir di tempat ini penuh dengan sukacita, amin. Karena tandanya orang datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dia merasakan ada satu kelegaan di dalam hidupnya. Karena Tuhan berkata dalam Matius 11:28 bahwa marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam satu tema, yaitu menang atas pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin sudah berulang-ulang ya, Bapak Ibu Saudara dengar firman Tuhan, datang ke gereja, datang ke persekutuan. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, kan firman Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, yang disampaikan ya mungkin itu-itu aja ya. Ya, di pikiran kita bahwa kita sering dengar seorang pendeta mengatakan begini tentang firman Tuhan. Tetapi jadi satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara, apakah selama kita datang ke gereja, kita datang ke persekutuan, kita dengar firman Tuhan, apakah kita hanya dengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan? Artinya firman Tuhan itu hanya lalu dengan sia-sia dan tidak mendatangkan faedah di dalam hidup kita. Sama kan seperti seorang menikmati sebuah makanan. Tentunya dia ingin menikmati dengan sebaik-baiknya, dia ingin merasakan lezatnya makanan itu. Dia tentunya sebelum makanan itu sampai ke perutnya, tentu kan harus melalui proses, dia harus kunyah ya makanan itu sampai lembut hingga masuk ke dalam tubuhnya. Nah begitu juga Bapak Ibu Saudara, itu makanan jasmani, tapi makanan rohani. Rohani kita tidak bisa diisi oleh dengan makanan jasmani selain makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang kita dengar. Jadi bukan hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi firman Tuhan itu kita harus renungkan. Setelah kita dengar, kita renungkan baik-baik. Amin. Dan yang lebih pentingnya lagi, Tuhan mau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Karena banyak orang yang di dalam pengiringan kepada Tuhan, dalam tanda kutip orang Kristen, banyak yang mengalami kegagalan. Khususnya saya katakan di akhir zaman ini, pencobaan begitu dahsyat. Bahkan iblis, setan
sementara merancangkan suatu gagasan yang luar biasa di akhir zaman ini. Dia ingin berusaha menghancurkan bukan cuman hamba-hamba Tuhan loh sasaran utama, tapi bagi orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip KTP. Saudara tahu Kristen KTP itu? Apa artinya? Di KTP kan saudara punya agama Kristen. Ya hanya Kristen-Kristenan aja. Tapi yang lebih luasnya lagi, lebih parahnya Kristen KTP itu Kristen tanpa pertobatan, saudaraku. Jadi Kristen kulit, saudara setiap hari ke gereja, tetapi tidak tahu apa artinya kekristenan itu. Bahkan lebih parahnya saudara tidak berjumpa dengan Tuhan, sehingga saudara tidak merasakan apa-apa di dalam beribadah kepada Tuhan. Bahkan saudara semakin hari semakin diperbudak, semakin dipermainkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saudara semakin hari semakin jatuh di dalam pencobaan karena saudara tidak mengerti apa arti itu pencobaan. Tuhan Yesus sendiri pun dia dicobai oleh iblis ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan ini, dan kita akan melihat kunci kemenangan ketika Tuhan pada waktu dia dicobai oleh iblis di padang gurun, dan Tuhan bukan memakai kekuatannya, tetapi dia berkata berulang-ulang kali ketika pencobaan itu datang, ada tertulis di sini, dan akhirnya dia bisa menang melawan pencobaan itu. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-11. Saya baca ayat yang ganjil ayat 1, Bapak Ibu ayat genap, silih berganti sampai ayat yang ke-11. Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Lembaga Alkitab memberikan judul pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu saudaraku, kehidupan Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia ini 33,5 tahun melakukan pekerjaan Bapa. Dan sebelum dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa percayakan kepada dia, dia sering berdoa dan berpuasa. Dan Alkitab di sini mencatat, satu ketika Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di sini firman Tuhan mengatakan
roh yang membawa Yesus ke padang gurun. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, roh apa yang dimaksud di sini? R-nya huruf besar, huruf kapital ini menjelaskan bahwa ini adalah roh Allah. Nah mungkin saudara bertanya, kok roh Allah bawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis? Apa maksudnya di sana? Untuk lebih mengerti, jelas kita terus membaca ayat ini. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menjelaskan lebih jauh dalam hidup kita. Di dalam ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi tujuan Yesus pergi ke padang gurun, dibawa oleh roh ke padang gurun, tujuannya untuk apa di sana? Lewat firman Tuhan, dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Tujuannya Yesus pergi ke padang gurun adalah berpuasa 40 hari, 40 malam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk berpuasa, untuk lebih mendekatkan diri dengan Bapa. Kalau kita juga melakukan ini, kita berdoa, kita berpuasa kepada Tuhan, tujuannya adalah supaya kita lebih hari, lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Karena hanya ini yang kita lakukan dan kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita, iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan mencatat di sini, akhirnya laparlah Yesus. Ada orang bertanya, kok dia Tuhan? Ketika dia berpuasa, dia mengalami, dia merasakan lapar. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini mengerjakan pekerjaan Bapa, dia adalah pribadi Allah 100% dan dia juga adalah manusia 100%. Dan tentunya ketika Tuhan ada di dalam dunia ini, dia mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan dia di dalam Alkitab dicatat ketika dia berpuasa, di sana dia lapar. Secara manusia dia mengalami hal yang demikian, tetapi secara keilahiannya, ketuhanannya, dia adalah Tuhan 100% yang dimampukan oleh Bapa untuk melakukan pekerjaan Bapa. Dan ini dia bisa lakukan dengan baik. Dan ketika itu juga ayat 3 katakan, lalu datanglah si pencoba itu. Si pencoba itu sudah jelas iblis, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini satu cobaan, bujuan daripada iblis kepada Yesus ketika dia mencobai Tuhan. Dia berkata, jika engkau anak Allah, karena dia melihat pada waktu itu Tuhan sedang lapar ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak sanggup mengubah batu itu menjadi roti? Tentunya sangat bisa, karena Tuhan itu berkuasa. Tetapi Tuhan tidak meladeni iblis lewat perkataannya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi apa kata Yesus di dalam ayat yang keempat? Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan dengan tegas mengatakan kepada iblis sang pencoba itu, jika dia berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini supaya menjadi roti. Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menang melawan pencobaan, kita bisa menang melawan tantangan dalam hidup ini, karena tantangan ke depan bukan tambah semakin baik, tapi tantangan ke depan itu semakin luar biasa, semakin mengerikan. Mengapa saya katakan mengerikan? Karena keadaan ke depan itu tambah sulit. Keadaan semakin hari semakin sukar, semakin tidak menentu. Bahkan
Tadi saya katakan, iblis dengan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan orang-orang Kristen, khususnya hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Karena dia berpikir, buat apa saya ke neraka sendiri? Sedangkan di dalam Matius dikatakan neraka itu diciptakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi dia dengan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan gereja-gereja, dan buktinya banyak juga hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang jatuh dalam dosa. Banyak yang jatuh dalam perzinahan, banyak yang jatuh dalam perselingkuhan, banyak yang, saya mendapat berita begitu mengerikan saudaraku ya, akhir-akhir ini. Mereka anggap itu hal-hal yang biasa, tapi itu menjijikan sebenarnya di hadapan Tuhan. Akhirnya kehidupan mereka secara lahiriah, firman Tuhan katakan mereka beribadah kepada Tuhan, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri ibadahnya. Saya pengalaman kemarin, saya kebetulan tergabung dalam tim FGB MFI, yaitu Full Gospel International. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar hal ini. Dan ada beberapa chapter di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan saya juga anggota termasuk di situ. Dan kebetulan pada waktu itu saya diundang. Tujuannya untuk apa? Ada salah satu chapter yang cukup besar juga di Surabaya ini. Mereka sering bersekutu. Ya, pengusaha-pengusaha juga di situ. Tetapi apa yang jadi, saudaraku, di dalam mereka bersekutu ini, khususnya tempat yang mereka biasanya adakan fellowship, di situ ada menurut kepercayaan orang-orang khususnya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka bilang itu ada gondoruo katanya. Di situ ada black magic, ada yang sering ganggu-ganggu begitu. Bahkan tidak tentram. Bahkan mereka sudah beberapa kali beribadah ke situ sering diganggu, tidak konsentrasi, saudaraku. Dan mereka menelpon saya dan saya datang. Dan saya bersama-sama dengan mereka berdoa menyembah di situ. Dan kebetulan mereka suruh saya juga mengurapi, dan saya bawa minyak urapan. Kebetulan saya dapat dari Israel juga, dan akhirnya saya mengurapi tempat itu. Dan Tuhan ingatkan bahwa, kasih tahu ke orang ini bahwa setiap hari ada pujian penyembahan. Bahkan juga kalau sering kali terjadi ada gangguan-gangguan seperti itu, ya ada lagu-lagu pujian rohani bisa dinaikkan kepada Tuhan. Dan saya sampaikan hal itu. Dan luar biasa terjadi, beberapa orang yang sering di situ diganggu. Bahkan ada yang muntah-muntah, ada yang kerasukan dan lain sebagainya. Saya katakan itu hal yang biasa. Saya sudah mengalami hal yang demikian. Saya bilang kita punya Tuhan yang besar, kenapa harus takut seperti roh-roh itu? Tuhan katakan roh yang ada dalam hidup kita lebih besar di atas segala-galanya. Dan saya sampai larut malam juga berdoa bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya setelah kita doakan dan kita urapi, ada beberapa orang yang tidur di lantai 2 itu. Pada malamnya jam 2 subuh itu, mereka mendengar ada satu ledakan yang besar di dalam rumah itu terjadi. Dikirain bom, karena cukup keras bunyinya, saudaraku. Dan akhirnya pada waktu mereka turun, mereka lihat tidak terjadi apa-apa. Rupanya penghuni gondoruo atau kuasa kegelapan yang besar di situ tidak betah lagi dia tinggal di situ. Akhirnya dia lari, tapi dia lari meninggalkan ledakan yang cukup besar, saudara. Ya ini pekerjaan iblis. Kan di dalam Alkitab juga Tuhan sering mengusir setan, mengusir roh-roh orang yang dirasuk setan itu. Sebelum roh itu pergi kan kita lihat orang yang kerasukan tadi, sebelum rohnya keluar dari dalam tubuhnya, tubuh orang itu digoyang-goyang, dibuat begitu rupa ya seperti ya orang orang kesurupan dan lain sebagainya.
Tetapi ya bersyukur ketika hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah rumah itu. Ada kuasa, ada mujizat terjadi di sana, ada pemulihan. Maksudnya saya di sini Bapak Ibu Saudara, di alam semesta ini ada bekerja 3 jenis roh. Ada roh Allah, ada roh iblis, ada roh manusia. Dan roh manusia merupakan perebutan dari ketiga jenis roh ini. Di dalam diri manusia kalau tidak ada roh Allah berarti ada roh apa? Roh iblis. Dan saudara bisa ngecek kalau ada roh iblis di dalam hidup saudara. Saudara tidak tenang, saudara gelisah. Saudara juga kalau datang ke gereja seakan-akan mau ke sana kemari, ya toh, tidak betah di tempat, tidak ada konsentrasi, iya kan, dan lain sebagainya. Tidak ada, terlebih-lebih tidak ada damai di dalam hidup saudara. Karena ini pekerjaan-pekerjaan iblis. Yohanes katakan dia adalah bapak pembunuh, pendusta di atas segala-galanya. Dan ciri khasnya, kalau dia ada di dalam diri seseorang, dia membuat orang itu tidak tentram, tidak nyaman di dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi selalu bermasalah. Karena iblis tujuannya adalah menyiksa, menghancurkan. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai di dalam neraka, saudaraku. Tetapi ketika orang hidup di dalam Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hidupnya ada damai, sejahtera, sukacita. Roma 14:17 katakan, soal kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal apa di sana? Soal kebenaran, damai, sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau ini ada dalam hidup saudara, wah luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, kemanapun saudara pergi, saudara berada, damai ini, Yesus yang ada dalam hidup kita, itu lebih besar yang akan menyertai kehidupan kita. Amin. Saya tidak pernah takut menghadapi hidup ini, saudaraku. Padahal saya dulu adalah orang yang takut, teristimewa juga takut mati. Karena kalau mati saya pikir mau kemana. Tetapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketakutan itu sirna. Dan damai, sejahtera, sukacita itu ada di dalam hidup saya. Dan segala sesuatu saya tidak takut menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Amin. Saudara tidak takut dengan keadaan yang terjadi sekarang ini? Apa? Saudara pikir, wah keadaan ini semakin sulit. Dan memang ini harus terjadi, firman Tuhan sudah katakan. Baca 2 Timotius pasal yang ketiga. Apa perikopnya di atas? Keadaan manusia pada akhir zaman. Ini sudah di penghujung akhir zaman menjelang Yesus datang. Dan firman Tuhan katakan, akibat dari masa-masa yang sulit, masa yang sukar, manusia di situ akan mencintai dirinya sendiri, melakukan ini. Wah, itulah keadaan manusia di akhir zaman. Apalagi dia kalau tidak memiliki Yesus dalam hidupnya, tambah berantakan hidupnya, tambah kacau balau, saudaraku. Jadi untuk kita bisa menang melawan pencobaan, ada orang tidak mengerti apa itu pencobaan dan apa itu pengujian. Saya katakan bahwa pencobaan itu berasal daripada iblis atau diri kita. Tapi pengujian itu proses dari Tuhan. Coba saudara buka kebenaran firman Tuhan. Ini bisa membedakan kita di dalam pengujian dan pencobaan. Yakobus pasal yang pertama ayat 12 sampai seterusnya. Yakobus pasal pertama, Yakobus 1 ayat 12 dan seterusnya. Itu perikopnya di atas pengujian dan pencobaan. Firman Tuhan katakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi jika orang dia bertahan dalam pencobaan, karena janji Tuhan, pencobaan yang kita alami itu pencobaan-pencobaan biasa. 1 Korintus 10:13, tidak melebihi kekuatan kita. Perhatikan baik-baik, ketika kita dicobai, Tuhan, kata-kata itu Tuhan katakan apa? Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi apa? Kekuatan kita. Karena dia tahu keberadaan kita. Dan seterusnya itu katakan,
malah dia memberikan kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Jadi pencobaan itu, kalau saat kita mengalami pencobaan, dan pencobaan itu dari mana asalnya? Coba saudara perhatikan ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, tetapi ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh karena apa? Karena keinginannya. Saudara, berarti saudara sendiri yang bawa diri dalam pencobaan. Oleh karena apa? Oleh karena keinginan-keinginan. Saudaraku, setan menawarkan, iblis menawarkan keinginan-keinginan dunia yang gemerlap akhir-akhir ini. Bahkan lebih dahsyat lagi ke depan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Ada satu ilustrasi, saudaraku ya. Ini seorang anak muda. Dia cukup gagah sebenarnya, cukup ganteng lah begitu. Tapi satu ketika dia bergaul dengan orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang pembunuh, perampok, orang-orang pemabuk dan lain sebagainya. Akhirnya jadilah dia orang pemabuk, orang pembunuh dan lain sebagainya. Dan mereka buat geng di situ, saudaraku. Ini anak muda. Dan mereka merampok, mereka membunuh dan lain sebagainya. Dan satu ketika mereka melakukan aksinya, mereka ketemu dengan Pak Polisi. Dan ketika ketemu dengan Pak Polisi, akhirnya Pak Polisi ini harus tembak salah satu dari geng ini. Dan akhirnya kena ke anak muda ini. Dan dia sekarat. Dan ketika dia sekarat, dia dibawa ke rumah sakit, dia diobati di rumah sakit. Dan satu ketika malam itu dia bermimpi bahwa dia dibawa rohnya ke neraka. Dan iblis melihatkan neraka kepada dia. Dan dia lihat, wah neraka itu ternyata keren ya. Neraka itu, wah ada diskotik di sana, ada nightclub, ada bidadari cantik dan lain sebagainya, kata dia terharu. Dan satu ketika dia mau masuk di pintu nightclub itu, diskotik, di situ ada berdiri dua malaikat iblis yang pakai tombak itu. Dan mereka menghalangi anak muda ini dan mereka katakan, "You belum bisa masuk di sini." Loh, saya kan kepingin mau masuk ke situ, saya kan ternyata neraka itu bagus. Akhirnya dia bilang, enggak boleh masuk, pulang dulu ke dunia, pulang dulu di dunia. Tujuannya apa? Kamu lakukan lagi kejahatan yang lebih luar biasa, baru itu kamu masuk ke sini. Itu salah satu syaratnya. Akhirnya pemuda ini diobati, dia sadar, dia sembuh. Dan akhirnya karena dia dengar apa yang dibisikkan oleh iblis itu, dia harus melakukan lagi kejahatan yang luar biasa. Dan ketika dia sembuh, dia lakukan lagi kejahatan yang luar biasa. Dan ketika itu dia ketemu lagi dengan Pak Polisi dan didor lagi oleh Pak Polisi. Dan ini bukan lagi setengah mati, tetapi ini benar-benar mati, saudaraku ya. Alias innanillahi wa innanillahi rojiun. Mati, saudaraku ya. Dan ketika dia mati, akhirnya dia rohnya dibawa ke neraka. Dan akhirnya ketika sampai di neraka, dia kaget lihat neraka. Loh, pada waktu saya datang kok nerakanya kok bagus, kok sekarang ini bau busuk, ada api lagi dan lain sebagainya. Akhirnya dia ketemu lagi dengan malaikat iblis yang punya tombak itu. Dia katakan, kenapa dulu saya kesini kok nerakanya bagus, tapi sekarang kok penuh dengan bau busuk dan penuh dengan api? Apa jawab iblis itu? Dia katakan, "You pada waktu datang bulan yang lalu, itu ada bulan promo. Pada waktu itu bulan promo, tapi sekarang saudara you datang itu bulan promonya sudah habis. Dan sekarang ini benar-benar ini neraka." Memang iblis itu pembohong ya. Ya banyak dengan berbagai macam cara, bujuannya, rayuannya menghancurkan
orang-orang Kristen teristimewa, anak-anak muda. Sorry, saya bukan menggurui Bapak Ibu Saudara, tetapi kita saling menasihati di dalam Tuhan. Amin. Karena tantangan ke depan semakin dahsyat. Jangan kita terbujuk oleh rayuan iblis. Akhirnya kita menderita, kita sengsara untuk selama-lamanya. Karena itulah tujuannya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik banyak orang untuk datang kepada dia, dengan tujuan untuk dibinasakan, saudaraku ya. Bahkan saudara tahu, sudah bermunculan bahkan di Amerika ya, sudah saudara dengar gereja setan sudah ada juga. Bahkan chip angka 66 sudah di launching, saudaraku ya. Itu tujuan daripada iblis, bahkan juga dan lain sebagainya. Jadi dia menawarkan keinginan-keinginan yang spektakuler, saudaraku, yang seakan-akan membuat kita tertarik, keinginan kita. Akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Tuhan memang menciptakan kita bukan robot, tapi Tuhan ciptakan kita penuh dengan kebebasan mutlak, free will. Di dalam kebebasan itu Tuhan memberikan kesempatan pilih. Apakah kita pilih yang baik? Kalau kita milih yang baik, kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau kita milih yang tidak baik, kita bercerai dengan Tuhan. Roma 3:23, upah dosa itu adalah maut. Kalau saudara pilih dosa, keinginan saudara tidak terkontrol, maksud saya, maka saudara akan jatuh di dalam dosa. Jadi tiap-tiap orang itu dicobai oleh karena keinginannya sendiri. Untuk itu saudara, marilah kita berlomba-lomba hidup di dalam roh. Mengapa? Supaya keinginan kedagingan kita dikendalikan oleh roh. Tetapi kalau keinginan kedagingan kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita, oleh pikiran kita yang disesatkan oleh kuasa kegelapan, maka masa depan kita pasti hancur berantakan. Amin. Karena kita salah memilih. Keinginan kita kurang mengontrol di situ. Karena kita dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan apa? Dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, ngeri. Kendalikanlah keinginan saudara. Lebih baik kalau ada kesempatan, momen-momen seperti ini, hari Minggu, ada jam-jam doa ibadah, lebihlah tingkatkan kepada Tuhan. Carilah hadirat Tuhan. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ayat ini sudah kita sering dengar bahkan dari sekolah minggu. Carilah dahulu kerajaan. Mengapa kita disuruh cari kerajaan Allah dan kebenaran? Karena yang penting di atas segala-galanya dalam hidup kita adalah apa? Keselamatan kan? Buat apa kita ada di dalam dunia ini? Kita lakukan segala sesuatu, kita tidak. Orang kan mencari keselamatan, iya kan? Orang pergi kemana? Orang naik kendaraan, orang naik pesawat, orang naik kereta, orang naik kapal laut. Yang diutamakan semuanya adalah orang cari adalah keselamatan. Nah, kalau saudara tidak mencari kerajaan Allah, saudara tidak mengutamakan kerajaan Allah di atas segala-galanya, maka sangat disesalkan sekali. Jadi saudara memutar ayat ini, saudara cari dulu keinginan dunia ini. Karena ada satu cerita, seorang bapak, memang tidak salah dia mencari keinginan, tetapi akibat dia mencari harta di dalam dunia ini, tetapi dia lupa mencari Tuhan. Akhirnya satu ketika dia mengalami hal yang fatal di dalam hidupnya, yaitu dia mengalami stroke. Bahkan dia mengalami komplikasi dalam hidupnya, gagal jantung, sampai-sampai dibawa ke dokter di Singapura. Dokter memeriksa tubuhnya, memeriksa jantungnya. Biasanya kan jantung itu bunyinya tit-tit-tit, tapi ini bunyi apa? Duit, 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 duit.
Saudara, bukan karena apa, tetapi karena keinginannya. Memang tidak salah kita mencari harta dalam dunia ini, tetapi yang lebih utama, kalau keselamatan kita abaikan dalam hidup ini, artinya kita lupa mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, maka itu sangat fatal di dalam hidup kita. Maka kita akan ditipu oleh dunia ini, oleh iblis, dan akhirnya kita jatuh di dalam dosa, dan akibat dari semuanya itu maut. Tetapi di sini Tuhan katakan kepada iblis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya manusia bukan hidup dari roti, tapi dari setiap firman. Roti itu berbicara adalah hal-hal yang lahiria, yang makanan lahiria, yang hanya bisa memuaskan, mengenyangkan tubuh kita. Tetapi yang Tuhan maksudkan lebih utama lagi di sini adalah tubuh rohani ini. Tubuh rohani ini tentunya tidak bisa diisi oleh makanan dan minuman, hanya bisa diisi oleh firman Tuhan. Dan caranya bagaimana? Ya renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai yang seterusnya. Orang yang punya kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Kalau saudara punya kesukaan seperti ini, saudara percaya bahwa apa saja yang saudara perbuat pasti berhasil. Hari itu saudara pasti menang. Jadi poin yang pertama, saudara bisa mengalahkan pencobaan, bisa mengalahkan tantangan dalam hidup ini. Setiap rayuan, bujuan dari iblis yang menghancurkan hidup saudara, saudara harus hidup dari firman Tuhan. Dan selanjutnya kita baca ayat yang ke-5, 6 dan yang ke-7. Di sini dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan, tantangan yang kedua. Ketika iblis mencobai Yesus, dia berkata, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikat jana dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Di sini dia ingin menentang keilahian Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa. Dan pertanyaannya kan lucu, masa dia menyuruh Tuhan untuk menjatuhkan diri, dan di sana nanti ada malaikat-malaikat yang akan menatang Yesus, artinya menopang. Saudaraku, padahal Tuhan itu berkuasa di atas segala-galanya, tetapi Tuhan menjawab kepadanya apa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Untuk kita bisa menang melawan bujuan, tantangan, rayuan daripada iblis, apapun permasalahan dalam hidup kita. Poin yang kedua, kita hidup tidak mencobai Tuhan. Poin yang pertama, hidup dari firman Tuhan. Poin yang kedua, hidup tidak mencobai Tuhan. Artinya hidup tidak mencobai Tuhan itu, saya kasih contoh dalam Alkitab. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir yang melambangkan perbudakan dan menuju ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dan janji Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Perjalanan mereka luar biasa dipelihara Tuhan. Sebenarnya mereka sampai di tempat tujuan itu tidak butuh waktu lama. Tetapi kenapa hanya jadi 40 tahun lamanya mereka harus mengelilingi padang belantara itu, dan mereka tiba di tanah yang dijanjikan Tuhan berlimpah susu dan madu. Dan apa yang salah di sini? Karena bangsa ini bangsa yang tegar, tengkuk. Mereka mencobai Tuhan. Caranya bagaimana? Mereka melebur
harta mereka karena mereka sudah bosan hidup di Mesir. Bahkan juga mereka di padang gurun 40 tahun. Dan mereka hanya makan mana di sana. Dan mereka ingin mencobai Tuhan lagi. Padahal pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Sandal baju mereka tidak kusang, tetapi luar biasa mereka bisa memakai sandal dan baju selama 40 tahun lamanya. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka bosan, mereka mencobai Tuhan. Dan akibat dari mereka mencobai Tuhan, mereka melebur, harta mereka jadi lembu. Di Kejadian Keluaran mereka menyembah itu berhala. Dan akhirnya banyak yang mati. Dan yang keluar dari Mesir itu berapa orang? 3.000-an orang. Dan hanya masuk ke tanah perjanjian berapa orang? 2 orang. Siapakah itu? Yosua dan Kaleb. Itulah yang setia kepada Tuhan. Pemimpin mereka sendiri pun Musa tidak masuk. Ini pengertiannya apa? Saudara, Alkitab katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Apa maksudnya ini, saudaraku? Saudara mungkin sudah dipanggil. Banyak orang yang dipanggil ikut Tuhan. Karena Matius 11:28 Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Tuhan ingin semua manusia itu diselamatkan. Penduduk dunia ada 7 miliar lebih, mendekati 8 miliar. Tuhan mau supaya semua dunia ini, penduduk dunia ini diselamatkan. Tapi keputusan itu ada di tangan saudara. Amin. Saudara mau menerima panggilan Tuhan ini, saudara mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diselamatkan. Hidup saudara dipulihkan, dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi jika saudara salah memilih, ini sangat fatal di dalam kehidupan. Sebagaimana bangsa Israel, mereka memilih mencobai Tuhan. Akhirnya banyak yang dibinasakan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak mencobai Tuhan. Artinya kita mengucap syukur. Semua yang Tuhan buat dalam hidup kita itu adalah baik. Amin. 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan poin yang ketiga dan yang keempat, kita baca ayat 8, 9 dan yang ke-10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Poin yang ketiga dan yang keempat, yang terakhir, iblis katakan bahwa semua ini akan kuberikan kepadamu, kepada Tuhan, jika engkau sujud menyembah aku. Ini tantangan yang luar biasa juga. Dia suruh Tuhan menyembah dia. Saya berpikir pada waktu itu, jika Tuhan melakukan apa yang iblis katakan, dia menyembah Tuhan, dia menyembah iblis, kira-kira apa yang jadi? Ya sudah pasti dia tunduk kepada iblis, kita semua binasa. Tetapi Tuhan tidak melakukannya demikian. Tuhan katakan kepada iblis apa di situ? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Poin yang ketiga, supaya kita bisa mengalahkan iblis, mengalahkan keinginan kedagingan, bahkan mengalahkan segala tantangan permasalahan dalam hidup ini. Karena permasalahan itu tidak perlu kita undang. Permasalahan itu pasti akan datang sendiri menghancurkan hidup kita. Untuk itu caranya bagaimana? Poin yang ketiga, kita menyembah Tuhan. Amin. Yohanes 4:23 katakan, sudah saat tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara punya kesukaan menyembah Tuhan. Amin. Ada satu ayat di dalam Alkitab katakan, 1 hari lebih penting daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya 1 hari di pelataran Tuhan. Kan ada lagunya itu ya. Lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, luar biasa. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup.
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Luar biasa pujian ini ya. Menguatkan hati kita, meneguhkan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Itu indah, kita dapat hadirat Tuhan. Kita ada pemulihan. Luar biasa daripada 1000 hari di tempat lain. Di sana hanya stres, saudaraku. Di sana hanya gontok-gontokan, bahkan lebih parah lagi. Mungkin orang saling membunuh. Kita lihat di berita-berita, orang tidak sungkan untuk bunuh satu sama yang lain, iya kan? Karena pekerjaan iblis. Mari kita hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan poin yang terakhir adalah hidup berbakti kepada Tuhan. Hidup berbakti kepada Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 ayat yang terakhir. Ini ayat yang terakhir, 1 Korintus 15, 58. Firman Tuhan katakan, belum muncul ya. Berdirilah teguh, di sana dikatakan, dan jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena di dalam kita beribadah kepada Tuhan, hasil jeripaya kita apa? Tidak sia-sia. Saudara garis bawahi itu. Di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, hasil jeripaya kita tidak sia-sia. Saudara datang di tempat ini, saudara bersekutu, saudara setia. Jangan saudara berpikir, saya ke gereja, lihat orang hanya berapa orang di sini. Wah, mendingan saya ke gereja yang besar-besar, di sana rame, saya dapat teman baru, saya dapat cuan mungkin di sana ya, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, bukan karena itu saudaraku. Lebih baik saudara ada di rumah Tuhan, saudara beribadah dengan sukacita, dengan gembira, walaupun beberapa orang. 2-3 orang di situ Tuhan hadir. Karena Tuhan katakan, di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, hasil jeripaya kita tidak sia-sia. Amin. Satu kelak nanti kita ketemu Tuhan, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan dalam hidup kita. Ada 5 mahkota yang Tuhan janjikan dalam Alkitab. Bagi yang setia sampai akhir, baik bagi gembala, baik bagi pemberita Injil, baik guru dan lain sebagainya, saudaraku. Saudara jangan berpikir sekarang ini saya belum menerima sesuatu. Tetapi percayalah, ketika ketemu dengan Tuhan, suasana yang begitu luar biasa di sorga, Tuhan akan berikan mahkota kehidupan bagi saudara. Upah saudara tidak akan sia-sia selama di dalam dunia ini saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saudara setia datang ke gereja, saudara datang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan perhitungkan semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk di dalam. Kami perlu Tuhan di hidup kami. Pegang tangan kami Tuhan. Ku perlu Yesus di hidupku. Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpa ya Tuhan. Ku ingin bersamamu selalu ya Tuhan. Peganglah tanganku, ku perlu Yesus di hidupku. Kita sudah dengar firman Tuhan. Ada kalanya kita masih dalam pencobaan-pencobaan. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tidak selamanya kehidupan ini seperti yang kita inginkan. Tapi karena yang kita inginkan justru membawa kita kepada pencobaan-pencobaan yang lain. Kita meminta pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Aku harus melewatimu. Aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlukan dalam hidup. Katakan sekali lagi.
yang kami yakin dan percaya Engkau sungguh tak pernah tinggalkan kami. Engkau tak pernah biarkan anak-anak-Mu jatuh sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan yang menyertai, yang menopang kami Tuhan. Ada waktu-waktu kami mengalami ujian dan pencobaan dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kami yakin dan percaya bahwa Engkau tak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah Immanuel. Kami bersyukur kami mempunyai Engkau Yesus dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang berfirman bahwa Engkau menyertai kami sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahan dunia ini. Engkau tetap menyertai kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima kembali. Biarlah firman-Mu yang selalu menguatkan iman kami dalam perjalanan hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alo yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai lebih lagi untuk melayani Tuhan, baik di dalam rumah Tuhan maupun di luar tempat ini. Kami percaya urapan penyertaan Allah senantiasa ada di dalam kehidupan hamba-Mu yang taat dan sungguh-sungguh setia melayani Tuhan. Pelayanan beliau, rumah tangga beliau, Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati. Terima kasih Bapa untuk kami semua yang ada di tempat ini. Bapak, Ibu, kaum muda kami semua yang sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati. Berkati semua anak muda remaja sekolah minggu. Kami semua mendapat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang tulus setia mengikut Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah ini kami serahkan semuanya. Biar Tuhan yang menyempurnakan ibadah ini. Biar segala pujian penyembahan kami, sikap hati kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami akan pulang dengan sukacita dan berkat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menjadi garam dan terang dunia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja, yang memberkati kita semua dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Percayalah, saudara pulang, saudara membawa kemenangan, sukacita, keberkatan dari Tuhan. Apapun yang dikerjakan, dikelola oleh kedua tanganmu, Tuhan buat semuanya berhasil. Dengan iman kita percaya, dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali bahkan kekal selama-lamanya. Adapun segala berkat-berkat dari Tuhan kita semua terima dan kita percaya, kita katakan amin, amin. Kekuatan. Sebanyak Kau Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milik kami Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.